Kak, sebelumnya selamat pagi dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin dalam wawancara kami ini kita akan menanyakan terkait dengan pengelolaan dari Museum Diorama Studio sendiri, eh, termasuk dari atraksi, fasilitas, dan pelayanan pendukung hingga juga tujuan wisatawan di Diorama Studio. Namun sebelum perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi bisnis perjalanan wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan saya sendiri Ilham Ramadan dan kedua rekan saya Muhammad Abijar. Saya Keisha Sofa. dan boleh perkenalan terlebih dahulu Kak. Oke, selamat pagi ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Niken. Terima kasih bisa teman-teman panggil Niken aja boleh. Dan sudah sempatnya dengan saya sebagai pemaju diorama yang terkategori cukup lama di sini ya. Oh, Dan iya. hari ini saya mewakili Bu Rika dulu karena Bu Rika sedang ada beberapa yang sepertinya sangat penting itu ya. Tapi monggo bisa dilanjut aja. Untuk pertanyaan pertama mungkin terkait dari atraksi dari Diorama ya. Pertama mungkin boleh dijelaskan dengan ada dulu apa saja sih atraksi utama yang menjadi daya tarik di Diorama Studio. Oke. Jadi dari sejak dulu pertama kali dibuat sama kita ini pertama kali statik ya. Jadi yang menjadi daya tarik sendiri itu adalah Foxtree. Jadi menggunakan teknologi ini agar mereka menjadi masak. Nah, nanti yang masak itu menjadi sebuah media untuk menampilkan visual buat kita kayak di jadi sekilas seperti hologram tapi dengan fungsi yang nggak terlalu mahal kalau kita pakai hologram gitu ya. Nah, tapi untuk fungsi ada di ruang jadi sebagai pembuka pikiran kami kita suka edukasi. Nah, itu yang jadi sangat daya tarik untuk pengunjung dan itu hanya dinantikan untuk mungkin pengunjung yang lain ini dia yang paling terkesan. Kemudian atraksi yang kedua tadi itu menggunakan aplikasi khusus yang dibuat untuk diorama dan jadi pakai aplikasi itu nanti pengunjung bisa lihat kayak ada informasi, ada arsip, ada juga animasi yang berubah. Sebetulnya yang paling itu adalah video mapping atau semi kayak imersif. Tapi itu cuma beberapa orang. Itu juga yang baru saya tarik Jadi daya tariknya tuh lebih banyak melihat teknologi ya Kak. Karena itu teknologi tuh pernah nggak sih Kak di suatu waktu tuh error dan di saat pengunjung itu udah masuk di dalam. Nah, pasti pernah kakak banget gitu ya. Ada beberapa ini ya faktor ya saya kasih tahu. Yang pertama itu karena internet, serba internet. Nah, internetnya itu kalau tekan kendala, at least terjadi mungkin ya, nggak semua. Entah itu nanti mapping yang di bawah nggak muncul, videonya yang nggak muncul video utamanya atau Foxy yang mestinya yang betul. Itu bisa dicari solusinya nggak sih? Sekarang ini sudah kita lebih bisa berbenah ya Mas. Jadi untuk sekarang ini karena ada beberapa cadangan dan beberapa aspek faktor yang lain di dalam sistem sendiri, jadi kita sudah ada penanggulangan. Misalkan juga tidak ada gangguan sistem. Yang kalau ada gangguan sistem otomatis nanti bisa terjadi looping ya, jadi kayak perang antara mapping yang bawah sama video yang bawah. Ya, nah nanti yang pertama kita ikut terus tapi nanti di ruang itu gelap nggak akan ada video atau mapping jadi kita berikan kayak seperti kayak pilihan opsional untuk pengunjung dan ini nanti pengunjungnya boleh untuk melanjutkan tapi dengan kondisional ruang satu akan tetap gelap ya atau simple dan pilihan kedua nanti adalah kita berikan pengganti sesi kalau pengunjungnya buru-buru kita berikan sesi yang lain tapi dengan ini juga tentang ruang sesuai berikutnya nggak perlu ya kalau kita harus mundur sesi dan itu juga nanti akan cukup membantu kalau listriknya mati itu tadi karena sekarang jadi ya jadi sementara ini mungkin awalnya tapi nanti suara nanti dalam waktu sekitar 5-10 detik semuanya akan mulai meskipun dari step by step tapi sudah Tapi saya kalau di error seperti itu pernah nggak dapat komplain dari pengunjung? ada sebetulnya betul kayak error banget bahkan dari
Saving jam 9, 9.20, 9.40, kita ke 9. Itu pas balik jam 9 rame ya, itu ya. Posisi rame, kita nggak ada apa, kita harus mengambil keputusan sendiri kan. Karena juga mungkin karena itu ya, mungkin sama ya. Ya. Itu sementara sih ada yang ganggu teman-teman aku itu bisa banget untuk jadi bisa ini ke semua itu pasti sama banget ya kan akhirnya kita juga buka sisi kasus yang harusnya kita buka ya dan saya nggak boleh tuh memang jadi mau karena itu udah tahu tapi mau nggak mau sepakatan mau itu ya sisi itu alhamdulillahnya jam 10.20 itu bisa sampai ke setelah itu kita selesai oke kita nggak buka semua session jadi 10 sampai 10.20 itu cuma untuk menampung teman-teman yang jam 9, 9.20, 9.40 iya di kantor apa kita tutup dan kalau untuk reservasi website ya itu Terus itu ada kayak perawatan rutin gitu. ada sistem dari kalau nggak salah dan itu sistem itu juga yang saya Jadi pas itu nggak ada pengunjung gitu ya. ya betul nggak ada pengunjung biasanya kalau hari itu memang kayak gitu 2 hari ya misalkan hari Senin sama Selasa jadi Selasanya kita tutup Senin memang udah tutup dasarnya ya Oh iya. nah Selasa Sepede ya tarik juga kan saat kami masuk tuh kayak banyak ada yang kayak bentuk sajian di bawah gitu ya kak. Nah ini sebenarnya apa sih kak? jadi itu udah pernah tuh kan ya tadi Udah pernah lihat. ada pernah lihat ya Baru banget. ya ya sengaja itu nggak dimaksud seperti itu ya jadi biar ini aja sih kayak wah membangun ini ya kayak kejawen dulu tapi ya standar itu sih anti mainstream aja kak gitu biar nggak menghilangkan estetika ruangan kalau kita taruh di susunya di atas kan dia jelek Iya. gitu kalau pakai kayak gitu padahal dari masyarakat Jawa jadi kalau untuk masyarakat Jawa hal-hal seperti itu hal-hal mistik ya itu apa Iya. nah hal-hal mistik itu biasanya ada yang tak benar kan Iya. benar kan Oh. benda-bendanya yang dipamerkan di dalam nggak secara langsung ya itu ya tapi ada juga sih yang tertutup Panjang gitu ya. Jadi kan ada beberapa memang daya tarik di diorama Sudut sendiri kan. Nah, di antara daya tarik yang ada itu yang paling diminati pengen kunjung itu yang mana? ya top sih jadi kalau ada pengunjung yang pertama kali masuk tuh kayak langsung nulis banget ya kan ada kayak gini ya ternyata di musim kayak gini gitu bahkan di pencarian beberapa kayak di Instagram juga ya Inarsif itu ternyata salah satu hiburan ada beberapa pengunjung juga yang nanya misalnya lihat ataupun IG ataupun hotline WA itu ada yang nanya kak ini bener yang musim ada Inarsif Fox deh hologram kayak gitu itu ya kalau ada hologramnya kayak gitu yang menjadi dari tarik pertama dan itu biasanya dihafal bisa ya terus dia bawa temennya jadi langsung kayak jadi di sana nanti di sana tuh pasti akan muncul kayak gini tuh dengan bangga itu malah jelas sampai teman-teman mereka keluarga ini itu biasanya ada hologram kayak gitu kalau orang lain belum tahu kalau itu vaksin ya jadi nyebutnya kebanyakan hologram Kan daya tariknya kan banyak menggunakan teknologi ya kan? Dan bisa dibilang udah cukup canggih gitu. Nah, itu untuk biaya dari perawatannya sendiri itu masuk mahal nggak sih kan? Lumayan. Nah soalnya kan untuk tiket masuk diorama kan juga terbilang affordable ya kan? Maksudnya masih masih di kantong pelajar juga. Dan itu sebanding nggak sih kan sama biaya untuk perawatan dari nah karena perawatan dia aja ya Iya. mahal puluhan LCD ya itu LCD yang nampilin
tembok video ada yang besar ya baru LCD itu udah dayanya pakai aplikasi Fox Screen dan Fox Screen itu kebetulan bukan dari Indonesia ya dari tim Indonesia juga nah itu tuh kaget juga saya pembuatnya kok bisa dipakai itu kalau masa dia mereka pabrik ada pengunjung yang merusakin itu. aman sih Temen. maksudnya ya karena teknologinya pasti beli ya iya dan akhirnya cuma ya jadi nah, LCD aman kan di laptop semua Tanya selanjutnya. boleh Kan udah maju nih, udah terbulan untuk maju dari diramut saja. Nah, dari pengelola sendiri tuh ada rencana untuk membangun atraksi atau penambahan konten baru ke depannya nggak? kayak rencana pengembangan misalkan nanti accountability ini tuh nggak cuma satu perangan satu policy paling enggak yang lebih ya bisa tapi itu tadi percaya sama dunia pengembangan karena semua pada pengembangan perawatan dan stabilitas itu pasti kalau balik masuk Oh, gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali pengembangannya jadi nah jadi misalkan hari itu misalkan dipakai ya untuk bisa memberikan ini transfer nah itu nggak apa sama sekali jadi kalau ada efisiensi kayak kamu di rumah nggak ada pengembangan hanya operasional dan perawatan berarti diorama tuh di bawah dinas atau pengaruh? jelas bisa pengembangan Tadi udah main soal fasilitas yang apa konten yang akan ditambahkan ya. Itu kira-kira ada fasilitas yang mungkin ditambahkan dalam waktu dekat-dekat ini Bang? fasilitas itu mendukung ini teman-teman penyandang disabilitas aja kak semua orang yang paling dekat dengan diri ya ini ngadain satu dua sampai tiga lagi kursi roda sama tongkat yang ada kursinya seperti itu yang paling dekat dengan fasilitas selebihnya belum Kalau untuk lansia sendiri tuh ada nggak tuh? Untuk lansia gitu, fasilitas untuk lansia. ini kalau untuk jadi nggak bisa Kalau untuk misalkan harus pakai kursi jadi orang tua masih terbantu bisa pakai Terus untuk aksesibilitasnya sendiri itu akses ke diorama Arsik Jogja itu mudah apa enggak ya? Bagi pengunjung atau wisatawan yang mungkin pertama kali mengunjungi destinasi. relatif aman ya relatif aman dan bisa dijangkau atau bisa dilalui gitu ya tapi juga ada enggaknya karena Google Maps oh iya banget ada kan Google Maps juga review di Google Maps Iya. ini terus pakai pin samping kan Oh iya. tapi juga itu kalau ada Google Maps lagi ya kita ulang dari depan enggak saya kalau pintu samping ini sangat jarang banget juga hanya untuk rombongan bisnis besar jadi untuk rombongan travel bisnis besar seperti itu melalui hotline WA karena itu nanti kita pantau untuk masuknya biar di sini bisa masuk juga sekalian dan nanti kalau itu antisipasi kalau sedang ada hujan ya Kak teman-teman kasihan kalau habis jalan dari depan kan cukup jauh dan kalau siang-siang juga terik kan itu enaknya kan bisnis sekalian masuk di dekat masuk Terus buat layanan tambahan yang ada di diorama Arsik Jogja ini apa sih? terbang Iya. oke kalau layanan tambahan itu contohnya apa mas Mungkin apa ya kayak pemandu ya pemandu terus
toko souvenir gitu atau enggak tempat-tempat buat istirahat seperti kafe atau apa gitu. Kalau kemarin memang sudah input ya, jadi satu sesi Oh, sudah ke satu pemandu. iya satu rumah. Betul. Nanti kalau untuk itu juga nanti ada satu pemandu lagi. Oh, Terus iya. kita lihat dulu ya, sebenarnya mayoritas adalah pemandu masih, jadi nanti yang menggunakan mic atau yang paling utama ya pemandu asing. Yang pemandu. Nah, lokal berarti nanti yang belakang. Jadi kita saling Oh, jadi satu orang nggak bisa kalau bilingual mulai dari bahasa mungkin bisa, tapi waktunya yang nggak cukup karena satu ruangan kan dibatasi ya. Kalau iya. menjelaskan di luar itu nggak cukup. Terus kalau itu lagi AR, layanan komputer dari metode tadi, dan terakhir akses website. Jadi website yang teman-teman bayangkan di dalam itu ada password ya di invoice-nya, nanti bisa digunakan untuk akses materi. Oh, Materinya apa di website dan itu sepanjang waktu, nggak ada batas waktunya. Password bisa digunakan lebih dari satu orang. terus buat selanjutnya ya Kak, apakah museum itu punya apa menjalin kerjasama dengan mungkin instansi atau komunitas gitu? Sebelum tapi lebih ke instansi ya, instansinya instansi sekolah. Kalau gitu instansi Itu sekolah banyak ya, instansi sekolah. Biasanya punya beberapa sekolah. Banyak dari luar mas. luar Jujur, Jogja. iya jujur Jogja. Tapi ada juga sekolah-sekolah sini sih, sekolah-sekolah sini, sekolah tumbuh tuh, sering kesini kok. Sini. Tumbuh, Budi Utama, Budi Mulia, Mutiara Persada, terus apa lagi ya beberapa provinsi juga di sini. Terus kalau instansi pemerintah ya, kita kerjasama sama pemerintah. Pendidikan ya, dinas pendidikan itu pasti. Kadang kita mau di lobby sekolah lewat itu, kemudian dinas sosial, dinas kebudayaan sama gitu. Terus dalam menjaga kualitas pelayanan dan pengalaman pengunjung itu strategi apa yang digunakan oleh ya, museum sendiri Kak? Menjaga kualitas pelayanan dan juga kenyamanan pengunjung. Oke. Untuk menjaganya itu jelas kita secara kayak hospitality ya atau pelayanan kami Pelayanan juga. sendiri secara personal pegawai itu pasti dipastikan kayak gitu. Itu pelatihan hospitality. Kemudian yang kedua fasilitasnya, ini merawat fasilitasnya juga itu bersih. Ada pengecekan juga. Kemudian untuk sistemnya itu juga kita buat sistemnya, kita cek selalu seperti itu. Terus kemudian selalu mengupayakan kegiatan pengembangan untuk fasilitas-fasilitas ini. Karena juga gak ada terkait yang salah dengan ini itu yang sangat merugikan agak merugikan pengunjung asing sendiri dan disabilitas karena dari pengunjung kami agak terbatas untuk penggunaan Bahasa asing. ini bahasa isyarat. Oh, bahasa asing. Itu sangat minim. Bisa tapi dasar bukan yang bisa ngobrol panjang kayak gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Terus kan masih di akhir itu ada kayak proses evaluasi gitu ya. Terus bagaimana prosesnya itu terus atau penilaian kerjanya gitu. Bisa baru ada. Tapi untuk personal kami ya yang digunakan. Ini tadi ada apa? Terus penanggulannya seperti apa? Misalkan tiba-tiba listriknya mati, jadi kita tadi aku masih tahu. Ini terjadi karena mati listrik, kalau enggak listriknya naik, tegangan ini kayak sebagainya itu pas penjelasannya. Tapi udah maksudnya penanggulannya ya seperti ini. Kalau misalkan ada koleksi yang apa kan? Nah itu kan kita harus evaluasi tadi ya. Harus benar-benar. Terus juga yang bulanan juga dilakukan. Kalau yang bulanan bisa langsung dengan pimpinan. Kita sampaikan kendala-kendala
aja, terus yang sudah tertangani sebenarnya kita tunggu. Lalu tentang selanjutnya itu tentang berapa rata-rata jumlah kunjungan wisatawan ke museum ini dalam setahun terakhir. Kalau setahun terakhir sekitar 25.000, tapi pernah cek per hari ini 26.000 deh. Ini tuh tiap hari itu dicatat gitu ya, ada datanya Ada gitu. datanya. Maaf, ini jumlah keseluruhan, Kak, maaf. Jumlah keseluruhan ya. Yang 50%. Keseluruhan itu tahun ini 26.000. Bukan kalau per bulan nanti ada, kalau itu nanti saya kasih tahu lagi. Iya, boleh juga. Terus apakah ada tren peningkatan atau penurunan jumlah pengunjung? Jadi kayak mungkin di awal tahun atau akhir tahun mungkin ada peningkatan atau penurunan gitu pengunjung. Oke, kalau itu ada, Pak. Ini saya ambil tahun 2020 ya, sejak diramaikan kita buka, dan kemudian itu sekitar bulan terus 1 November tahun 2022 itu kan dikenakan tarif, ternyata aman waktu itu. Jadi nggak mempengaruhi tren naik, justru semakin naik. Terus kemudian tahun 2022, 2023, 2024 naik terus trennya aman, tapi mohon maaf tahun 2025 penurunan. Apa Kak? Yes, turunannya lumayan drastis. Yang kemarin misalkan kita mencapai 1 M gitu ya, itu nggak sampai. Ini karena kebijakan efisiensi, terus kita juga bagi pendapatan semua warga, kayak cuma Jogja, semua yang merasakan ya, jadi kita untuk sebagai efisiensi ini sangat berasa bagi semua wisata juga, tidak cuma kami perhotelan di seluruh Jogja banyak yang melewati itu juga. Terus kemudian kebijakan daerah, contohnya Jawa Barat. Oh iya. Karena seorang pemimpin pasti berhak ya untuk memberikan kebijakan-kebijakan itu, tapi sebenarnya untuk Inggrisnya bagi kami itu penurunan karena kunjungan yang kemarin juga Jawa Barat berpengaruh. Ya, ada juga beberapa sekolah sebenarnya sudah ada rencana ke sini kayak gitu. Akhirnya kita juga tahu karena adanya kebijakan tersebut. Misalnya tuh peningkatan dan penurunan itu terjadi pas apa aja. Pasti paham. Kayak ini ya, musim event itu. Oh iya. Paham saya. Kalau itu biasanya itu sekolah itu sekolah baik sekolah SD, SMP, sampai jenjang kuliah itu pasti dengan penerapan dan itu pasti itu termasuk kita sekolah. Satu hari bisa cuma 1 juta, bahkan ada. Operasionalnya sama. Iya sih. Kita lebih di kantor, kita bukanya tapi 20 satu. Jadi sebelum asar kita udah jadi mungkin perannya juga turun ya, nggak bisa di sana dulu di sini. Ya, sebenarnya gitu ya. Terus apakah ada solusi buat itu Kak? Solusi untuk yang meningkatkan jumlah? Oke, ini solusi untuk yang tren tahun atau tren yang kayak ini namanya event-event libur-libur gitu. Ada soalnya Harian ya. yang ini aja dulu ya, yang namanya Harian aja. Terus kemudian kalau untuk yang event besar itu kita kerjasama sama beberapa dinas. Dinas pendidikan, dinas wisata, tadi kayak dinas-dinas kayak gitu. Jadi kita melalui lewat dinas-dinas tersebut untuk kayak mengadakan forum. Nah, itu kita ngajar untuk outing pass kan. Jadi diorama menjadi salah satu daftar museum yang bisa dikunjungi untuk outing pass. Nah, itu yang kalian butuhkan. Untuk yang takut itu. Hah? Saya buat takut itu. Yang mana? Event pas Event iya. musim. Musim-musiman itu Kak. Kalau yang itu kita
dipencet pakai promosi kan. Promosi sih bukan promo ya, promosi Oh iya, promosi. beda promosi nanti bisa kan kayak misalkan ada hari guru, hari pahlawan, Oh, Iya. nah itu nanti pakai promo. Hmm. Nah, ini misalkan hari guru kemarin ini dari seluruh guru kita kasih diskon. Tapi di tanggal nah ini hari ibu kita juga kasih. Jadi beli 3 berarti 1. Jadi Itu berlaku buat semua pengunjung yang booking apa gimana? ya betul. Berarti Jadi ketentuan tadi ada ketentuan oh, ada tapi kalau udah yang kunjungan kayak gitu ya memang itu nggak asik nih teman-teman bayarnya itu 20 masuk 25 kayak gitu. Nanti juga itu turunnya dari peminat kemudian kita masuk ya kalau sih yang satu jadi kayak kunjung pelan masuk ya cara gimana mengakses akses secara online. Jadi kayak ada produknya tapi di sini juga nanti bonusnya kita bisa berkunjung ke kira-kira ini untuk yang bulan tahun depan ya rencananya kita kerjasama dengan datang wisata gitu Kak. Jadi kita juga tur nggak cuma ke Diorama kita juga ke kan kalau datang wisata kan gratis ya kan. Nah ini beberapa layanan yang berbayar misalkan dengan dimensi gitu. Selanjutnya Kak, bagaimana tanggapan dari Universitas Jogja jika mendapat respon ataupun review yang kurang baik dari pengunjung yang kesana? Oke. Jadi jelas ya Kak, kalau ada review seperti itu kita melakukan pengecekan dulu. Pengecekannya adalah itu reviewnya tentang apa? Misalkan tentang pelayanan hospitality atau tentang fasilitas misalkan Kak, misalkan ada yang bilang aslinya dingin banget Mbak, bikin saya masuk angin misalnya, gitu saya pulang dari daerah masuk angin kayak gitu. Nah itu kita cek, oh ya ternyata hari itu aslinya terlalu dingin, misalnya sih gitu. Iya, gitu. Terus kita gencar buat promosi lain kali di sini bisa ada tas. Kemudian kalau misalkan dari itu jadi hospitality kami masih jadi waktu karena ada pengunjung yang udah terus kita mengunjungnya terlalu keras dan kita kan nggak nyaman ya seperti itu gitu kan. Jadi kita pasti melakukan kemudian kalau dari dunia rendah misalkan di Google Maps ya juga nggak apa-apa karena semua orang dan iya benar. penting kita evaluasi diri dan sampai habis itu terjauh dulu. Dulu tapi tahun 2023 malah nggak. Nah itu kejadiannya mandu tapi bukan kami yang mandu bukan kami ya memang ada teman-teman aku. Nah pas banget itu kalau jalan itu orang yang pakai sejarah cepat ya orang Iya. cepat jadi ditemukan dari sejarah itu dari sini tapi sebenarnya nggak masalah. Nah jadi memberikan informasinya tuh pokoknya kita sudah selesai dengan datangnya adalah revolusi Inggris ya sebetulnya revolusi Inggris ya. Nih Oh, betul. waktunya beda ya Kak ya. Iya, beda. Itu terus dikasih tahu kan sama pengunjungnya tapi ini bagaimana betul saya belajarnya gini gitu. Akhirnya jadi perdebatan. Oh iya. Nah, Iya. itu yang harus kita pahami. Tapi perasaan internet masih kurang. Nah, itu yang itu juga kita dulu. Nah, itu biasanya dibutuhkan. Ya, pemandunya nggak bisa mandu. Ya, pakai sejarahnya salah loncengnya di sejarah. Gitu. Jadi kita dari sini seperti itu. Apa? Ini sudah betul. Aslinya. betul. Ini berarti ya nggak sama lagi. Tuh pernah rating dua apa tiga ya yang persoalan tadi saatnya mereka materinya kurang. Nah, Untuk juga diorama
Oke, jadi untuk akses kendaraan umum cuma satu tempat yang harus diambil. Misalkan maksudnya mungkin di sini adalah kendaraan seperti Transciption. Yang paling kecil itu depan ya depan gerbang itu gak tahu sebelah kiri kalau kita Iya. nah itu juga ada bagusnya. Nanti di situ nanti teman-teman pengunjung ini kita sudah buatkan konten juga. Jadi kalau misalkan ada pengunjung yang dari Solo turunnya pakai KRL, terus turunnya di Magelang, nanti pilih jurusan bisa. Nah, juga yang nomor itu. Terus kemudian ada yang turun di stasiun Jogja atau di stasiun Mangkunegaran, nanti pilih yang nomor ini. Terus nanti misalkan harus turun ganti halte pun kita juga udah buatkan di sini. Terus baliknya nanti kalau dia dari Diorama mau pergi ke pusat wisata yang lain, misalkan Malioboro, Batam, kita kasih tahu jalurnya juga. Kayak bis-bis besar itu kapasitas parkirnya tuh muat berapa bis kan? Maksimal 5 bis kita. Itu untuk yang benar-benar tikus ya, yang bis besar ya. Iya, kalau yang masih medium itu bisa sampai 7 sampai. Kalau kendaraan pribadi seperti mobil, aman sih bisa muat sampai 20. Yang samping ini bisa digunakan juga. Kalau mau Motor aman, nanti kayak bisa keluar. Kalau Sabtu Minggu karena parkiran yang samping itu gak digunakan dengan sama pegawai SN-nya karena libur juga Kak. Itu jadi kita harus biar ada juga saya yang komplain tapi belum prepare untuk ini ya apa namanya parkir khususnya motor ya karena harus di sana dan tentunya panas ya kan ya hujannya sorry. untuk tanya selanjutnya kan bagaimana upaya dari pengelola daerah Pasar Jogja terkait dengan untuk menarik lebih banyak pengunjung. Kalau upayanya yang pertama pasti pakai promosi. Jadi kita pakai promosi kayak gitu terus kita juga bisa promo gitu dan event misal hari jadi itu misalkan merdeka dia hari salah satu terus kalau promosi kita kejar kali konten yang sedang happening kayak gitu kan misalkan dengan kata kunci hashtag pasti itu ya kalau ganti hashtag kayak gitu gitu ya apa yang ternyata kena terus kemudian kerjasama sama travel itu juga misalkan ada travel yang kesini kita kasih beberapa misalkan free travelnya atau free berapa tiket jadi kita berikan juga bonus pastinya itu buat beli jajan kayak gitu gitu kak terus kemudian promosi ke sekolah sekolahnya jujur kak yang kasih itu malah banyak kan bukan negeri swasta itu enggak jadi kita lagi yang sama sekolah umum itu kan masuk yang swasta jadi kak lama-lama terus kemudian juga promosi ke instansi OPD instansi tempat umum jadi kita langsung ke misalnya nah nanti kalau itu kita kasih promosi kalian 25 berapa misalkan tapi pakai tiket umum kemarin juga ada ini kak apa namanya kunjungan dari sekolah pendidikan untuk polisi kebetulan mereka sedang ada ini sejarah ya materi sejarah dan juga mereka jadi kesini jadi berkombi-kombi mereka kesini seperti itu kayak gitu kak tiba-tiba di depan ada latihan militer ya wow gitu gitu yang Jadi sama wisata ya dari usaha perjalanan wisata itu ada kan? bahkan sampai yang paling banget kayak di sini tuh sampai yang paling banget ya sampai Buri itu kalau travel itu malah dari Wonogiri Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Tengah kalau dari luar tuh pernah juga dari Sulawesi dan dari Sulawesi kayak memang dia ada tour di Jawa gitu loh jadi kayak cuma ke Jogja nanti ke Malang ke Bromo Delang tapi ternyata dia udah 3 kali ke sini dan pakai travel yang sama ini nggak beda dari orang dari Sulawesi dulu jauh banget terus kalau dari Sumatera juga itu Kalau untuk promosi wisatawan internasional gimana? ini loh Pak namanya saya lupa Italia soalnya bahasa Indonesia apa sih
namanya itu ada ya, suatu website, kalau nggak di website itu di aplikasi khusus yang memang disediakan sama Omnibus dari pemerintah itu sendiri. Oh. Jadi itu jadi kayak wisatawan nanti boleh mengakses itu salah satunya. Jadi lewat itu kita promo, jadi ada beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Jadi kita pakai itu. Selain itu karena ini sih Kak, kerjasama sama instansi sekolah kayak UGM. Oh, UGM ada ini ya, sudah beberapa ketika belajar. Kalau enggak ini yang khusus bahasa Indonesia itu loh Kak, yang cuma sebentar. Kesini. Jadi mereka udah selesai dari sekolah, balik ke sini, tapi buat teman-teman yang lain. Jadi lewat kayak jadi kayak cuma lewat. eh, yang banyak dari sekali lagi kami mengucapkan terima kasih karena sudah waktu dan bersedia menjadi narasumber dari wawancara kami ini. Dan kami juga meminta maaf jika ada salah kata dari tanya kami sampaikan. Terima kasih yang sudah sebenarnya tadi wawancara tapi masuk dulu. Iya, Pak. Iya. Saya juga ya teman-teman dan semoga apa yang saya sampaikan membantu teman-teman dan proses pembelajaran. Saudara semuanya semoga lancar, sukses semuanya. Terima kasih, Kak.